Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bab 5, yaitu integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah materi kelima atau sub pokok bahasan kelima, yaitu peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata, kemudian juga berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran warga negara dalam upaya bela negara ditunjukkan dengan tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negaranya dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Tentunya di sini adalah masyarakat Indonesia. Baik. Hakikat bela negara. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Selanjutnya, bela negara ini terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, bagaimana upaya bela negara yang harus kita lakukan? Menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pertahanan Negara menyebutkan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, dasar hukum bela negara. Ya, jadi kita harus tahu apa dasar hukum untuk membela negara yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Dasar hukumnya mari kita pelajari. Dalam upaya bela negara terhadap beberapa dasar hukum tentang kewajiban bela negara, di antaranya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, TAP MPR nomor 6 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perawanan rakyat. Kemudian yang ketiga, TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah,
yaitu para peserta didik dasar hukum untuk membela negara yang kita cintai, Indonesia. Baik, selanjutnya peran serta warga negara dalam upaya bela negara. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus berperan serta dalam upaya pembelaan negara, ya. Ya, apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, mewaspadai ATHG atau ancaman, kemudian tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang kedua, ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah kebijakan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politik. Baik, peserta didik, kita akan jelaskan satu-satu tentang ATHG tadi. Yang akan kita bahas pertama adalah ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman adalah yang menggunakan kekuatan senjata yang terorganisir yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Kemudian ancaman di sini bermacam-macam, ya. Kemudian ada juga ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata. Jadi kalau yang pertama tadi yang menggunakan senjata, kemudian yang kedua ini adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi bila dibiarkan akan membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan bangsa dan negara. Ya, jadi ada ancaman yang menggunakan senjata, ada juga yang tidak menggunakan senjata, tetapi kedua-duanya membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Kemudian contohnya apa? Contohnya ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri misalnya agresi, kemudian spionase, kemudian sabotase, dan aksi teror. Contoh ancaman dari dalam negeri misalnya konflik horizontal, kemudian aksi teror, sabotase, aksi kekerasan, kemudian aksi SARA, gerakan separatis, dan kerusakan lingkungan. Ya. Selanjutnya, tantangan. Apa itu tantangan? Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan, contohnya misalnya KKN, korupsi, kemudian kolusi, nepotisme, dan tindakan kriminal. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan atau melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional, contohnya fanatisme yang berlebihan, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, kemudian tingkat literasi yang sangat rendah, dan ini juga merupakan hambatan bagi bangsa kita Indonesia. Selanjutnya, gangguan. Para peserta didik, gangguan ini adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau terarah. Contohnya, paham radikalisme, kemudian konten hoax dan hater speech, kemudian serangan kepada ideologi Pancasila. Nah, itu adalah gangguan, ya. Kemudian selanjutnya adalah bela negara. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia untuk membela negara sebagai pertahanan? Yang harus kita lakukan adalah kesadaran. Dan kemampuan bela negara dibutuhkan guna terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer atau non-militer maupun
Rida. Ya. Kemudian dasar hukumnya apa? Nah, dasar hukum bela negara tadi sudah disebutkan ya. Baik Ibu kembali jelaskan, juga ada dasar hukum yaitu pasal 30 ayat 1, kemudian ayat 2 menyatakan bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama. Selanjutnya, keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui berbagai kegiatan adanya pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi sangat penting kita untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan ya, agar seluruh rakyat Indonesia bisa membela negara kita. Tentu saja ini pendidikan kewarganegaraan ini dimulai dari rumah, kemudian dari sekolah, organisasi masyarakat dan sebagainya, harus dibekali dengan pendidikan kewarganegaraan. Pelatihan dasar militer. Kemudian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan yang keempat pengabdian sesuai profesi. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit. Baik, kita akan dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara adalah pertama, pendidikan kewarganegaraan. Tadi sudah Ibu sebutkan ya, pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik ya, jiwa patriotik, kemudian juga rasa cinta terhadap tanah air, kemudian juga semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, ya, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Itu sangat penting. Karena apa? Karena pahlawan dulu yang sudah mempertahankan bangsa dan negara sehingga seperti sekarang. Jadi kita harus menghormati, mengenang jasa para pahlawan. Kemudian yang kedua, pelatihan dasar militer. Tadi sudah Ibu singgung. Pelatihan dasar militer seperti kalian di sekolah kalau seorang pelajar mengikuti kegiatan pramuka, kemudian juga PMR, kemudian juga Paskibra dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib. Dan sudah Ibu jelaskan juga di awal. Dan yang keempat, pengabdian sesuai profesi. Pengabdian sesuai profesi misalnya sebagai atlet nasional contohnya. Tentu saja sini seorang atlet nasional dia akan berlaga di tingkat dunia misalnya, sehingga membawa nama harum bangsa dan negara Indonesia. Itu contohnya. Misalnya sebagai guru, yang mengabdi sebagai guru mengajar siswa-siswi dengan baik dan sebagainya. Sebagai dokter, sebagai perawat, pokoknya sesuai dengan profesi yang kita miliki. Sebagai pelajar, nah, sebagai pelajar yang dapat mengharumkan bangsa dan negara. Semua pelajar Indonesia bisa seperti itu, ya. Sesuai misalnya ada yang mengikuti lomba, ya, mewakili sekolah baik tingkat kota, tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Ya, makanya berkaryalah kalian sebagai pelajar agar bisa mengharumkan bangsa kita Indonesia tercinta. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa bertemu kembali, bertatap muka dengan kalian. Yang paling penting sekarang kalian harus mematuhi protokol kesehatan ya, supaya kita terhindar dari pandemi ini dan pandemi ini cepat berlalu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.